Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bihadza wa kunna minal khashirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan mata kuliah Grand Economy dan Trade yang beranggotakan Abdul Rahim, Aisyah Fitri, Dwi Sarti Jayanti, Ermita Misliana. Di sini kami akan membahas sebuah judul atau sebuah permasalahan, yaitu pencemaran dan kebijakan pemerintah. Langsung saja kepada pembaca yang pertama, saya persilakan. Baik, kebijakan industrial hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan dengan program Making Indonesia 4.0, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Penerapan industri hijau merupakan upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah yang berhubungan erat dengan hasil penilaian program penilaian peningkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau PROPER. Dasar-dasar kebijakan Green Industry Indonesia ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Undang-undang ini memberikan gambaran dan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri hijau atau green industry. Beberapa dasar kebijakan penting yang terkait dengan industri hijau, khususnya dalam mewujudkan industri hijau yang merujuk pada undang-undang tersebut adalah: yang pertama, perumusan kebijakan, yang kedua, penguatan kapasitas kelembagaan, yang ketiga, standarisasi, dan yang keempat adalah pemberian fasilitas. Selain itu, diterbitkan berbagai peraturan perundangan yang mendukung perwujudan industri hijau. Di antaranya adalah yang pertama ada PP RI nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang kebijakan industri nasional tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Perindustrian RI atau Permenperin nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau. Slide selanjutnya. Kementerian Perindustrian konsisten mewujudkan penerapan industri hijau. Salah satunya dilakukan dengan memberikan penghargaan industri hijau kepada para pelaku industri. Penghargaan industri hijau untuk memberikan motivasi kepada perusahaan industri yang telah berkomitmen menerapkan prinsip industri hijau secara konsisten. Kementerian Perindustrian telah mensertifikasi 37 perusahaan industri di mana seluruhnya tidak ada yang mendapatkan proper merah atau hitam. Sehingga ke depan sangat wajar jika perusahaan tersertifikat industri hijau otomatis minimal mendapat proper biru. Papar Memperin. Pengembangan industri hijau yang menjadi ikon saat ini sangat selaras dengan keinginan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. World Trade Organization atau WTO. WTO adalah singkatan dari World Trade Organization alias Organisasi Perdagangan Dunia. Kepanjangan dari GATT yaitu General Agreement on Tariffs and Trade. Pembentukan Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994.
Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi bernama World Trade Organization atau WTO. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah negara di seluruh dunia. Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Tujuan dari WTO adalah untuk membantu produsen, barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuan dari WTO pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tujuan GATT 1947 sebagai pendahulunya. Setelah dibentuknya WTO, tujuan GATT 1947 tersebut juga dicantumkan dalam bagian pembukaan atau konsideran persetujuan WTO. Maka oleh Van dan Bos dikatakan bahwa tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan standar hidup. Yang kedua, pencapaian keadaan full employment atau tidak ada pengangguran. Yang ketiga, pertumbuhan pendapatan nyata dan permintaan yang efektif. Yang keempat, pelunasan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa. WTO ini memiliki beberapa fungsi seperti mendukung pengaturan, pelaksanaan, serta penyelenggaraan persetujuan yang sudah dicapai untuk mewujudkan sasaran dari kerjasama tersebut. WTO sebagai tempat perundingan negara-negara anggota tentang perjanjian yang sudah dicapai, mengatur pelaksanaan perjanjian ketika mengalami perselisihan sengketa, perdagangan, dan yang terakhir adalah menciptakan kerangka kebijakan ekonomi global bersama dengan IMF dan World Bank. Struktur organisasi WTO merupakan hasil adaptasi dari struktur GATT. Struktur organisasi WTO sebagai berikut. Yang pertama, Ministerial Conference, yaitu badan pengambilan keputusan tertinggi dalam WTO. Yang kedua, General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Yang ketiga, Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Yang keempat, Dewan Perdagangan Jasa, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Yang kelima, Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Yang terakhir, Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan, yaitu badan yang bertugas melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan internasional. Selanjutnya, yaitu studi kasus. Dalam mengatasi limbah industri pabrik gula, Jokir pada Badan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jombang. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak industri, di mana para pelaku industri saat ini dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat dan harus bisa bersaing dalam persaingan global. Seiring dengan perkembangan zaman, industri dituntut untuk menjalankan bisnis ramah lingkungan. Saat ini, industri ramah lingkungan masih dilakukan secara sukarela dan belum diwajibkan. Kesadaran masyarakat merupakan hal yang penting. Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakikatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta tersebut. Permasalahan lingkungan
hidup akan terus muncul secara serius di berbagai pelosok bumi, sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Demikian di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri. Walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan, tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. Di sisi lain, makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya menambah permasalahan yang pada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak dibuang sebagaimana mestinya. PG Joker merupakan anak perusahaan PT PNX yang mengolah bahan baku tebu menjadi gula kristal dalam upaya memenuhi swasembada gula dituntut mampu beroperasi dengan baik sesuai UPL. Tetapi pada kenyataannya permasalahan pengelolaan limbah PG Joker sampai sekarang dirasa masih mengganggu warga sekitar, seperti timbulnya limbah padat, cair, gas, dan perusahaan memicu konflik. Masyarakat menuntut adanya pengelolaan limbah yang benar sehingga rasa nyaman dapat dirasakan. Seperti contohnya, sungai-sungai di sekitar pabrik semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat, yang berakibat masyarakat ada di sekitar pabrik merasa terganggu dengan adanya bau tersebut. Tidak hanya itu, warga mengeluh air di sumur menjadi kotor dan tercemar akibat pembuangan limbah ini. Selain pencemaran air, pencemaran udara juga terjadi karena filter dan pembuangan asap hasil pengolahan tebu tersebut rusak dan belum mendapat perhatian serius untuk segera diperbaiki, sehingga asap tersebut masuk ke pemukiman penduduk yang menyebabkan lantai dan dari rumah warga menjadi kotor dan berdebu. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri berikutnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah maupun perusak, yaitu pencemaran itu sendiri untuk mencegah dan mengatasi limbah industri. Pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus mengingatkan pembangunan yang berkeseimbangan, yaitu sustainable development dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Terkait dengan peranan pemerintah sebagai regulator dalam mengatasi pencemaran limbah, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup atau BLH. Kabupaten Jombang telah membuat program untuk mendukung penanganan tersebut, di antaranya yang pertama, program pengendalian pencemaran dan perusak lingkungan. Kedua, penerapan prinsip daur ulang. Ketiga, koordinasi penilaian kota sehat dan Adipura. Keempat, pemantauan kualitas lingkungan. Kelima, pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. Meskipun pemerintah telah menjalankan peran sesuai dengan SOP yang ada, tapi dalam praktek masih mengalami kendala karena kurangnya peran dari masyarakat, sehingga PG Tojo Kiri. Begitu pula dengan program yang dibuat kurang mendapatkan responnya baik, human error maupun sikap kurang peduli terhadap lingkungan menjadi kendala sinergi yang kurang berjalan dengan baik, menyebabkan peran pemerintah dirasa belum maksimal. Diharapkan
Kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga lingkungan serta diperlukan oleh karena itu, masyarakat harus melakukan kegiatan yang positif, yang mampu menjaga lingkungan agar tidak memperparah keadaan yang telah ada. Seperti mereka tidak membuang sampah di sungai, tetapi ada program bank sampah yang mampu menampung sampah mereka dan menghasilkan uang. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan juga harus mampu menjaga komunikasi secara berkala. Dengan menjalannya komunikasi dan interaksi, maka hubungan kerjasama ketiga pilar ini akan semakin baik pula. Pemerintah harus mempunyai politik will yang kuat dan politik yang budget yang tinggi dan aturan jelas. Dan tegak dalam upaya mengatasi limbah industri yang menyebabkan pencemaran. Dan diharapkan baik masyarakat maupun PGT sendiri peduli dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar pencemaran sedikit berkurang. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.